misalnya ada konsumen mau narik tunai ya, kalau cuma 1 juta, 2 juta itu kita tetapkan aja ya. Kalau beda bank ya tetap aja 10.000 teman-teman ya, jangan dinaikkan dulu. Tetapi kalau sudah mencapai 3 juta ataupun 4 juta baru kita naikkan menjadi 15.000 ataupun 20.000 teman-teman ya. Kita jadi itu kalau menentukan biaya itu nggak usah terlalu mahal-mahal teman-teman ya. Yang penting kita bisa berputar banyak transaksinya ya. Halo teman-teman semua ya, ketemu lagi dengan channelnya Mas Ragil ya, channel yang membahas tentang bagaimana kita berwirausaha di desa teman-teman ya. Oke, nah pada video kali ini saya masih ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang sudah berkomentar di video-video saya teman-teman ya, khususnya yang membahas tentang masalah mesin EDC ataupun agen mandiri teman-teman ya. Oke, karena saya perhatikan di sini masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, jadi saya akan menjawabnya satu persatu. Semoga jawaban saya ini bisa membantu teman-teman semua sesama agen bank mandiri maupun agen bank-bank lain ataupun yang ingin membuka agen bank mandiri teman-teman. Oke, jadi jangan kemana-mana, terus simak videonya Mas Ragil sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam wirausaha. Nah teman-teman semua ya, untuk pertanyaan pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Wahyudin Nur ya, dari Muhammad Wahyudin Nur. Muhammad Wahyudin Nur ini menanyakan kalau mesin EDC mandiri pakai kartu BRI kan ada potongan, apakah diberitahu ke konsumen? Nah jadi maksud dari pertanyaan tadi adalah mungkin kalau konsumen memakai ATM bank lain ya selain bank mandiri, atau mungkin dia pakai bank BRI, bank BNI, BCA dan sebagainya, apakah kita beritahu kepada konsumen berapa potongan dari beda bank ya. Jadi seperti ini teman-teman ya, saat kita melakukan melayani konsumen yang bertransaksi itu kan sebelumnya kita tanyain dulu teman-teman ya, kepentingannya mau apa, misalnya mau transfer, kemudian ke bank mana ya, misalnya ke bank mana, kemudian kita beritahu kalau sesama bank biayanya segini, kalau beda bank biayanya segini. Baru kita tanyakan kepada konsumen apakah konsumen bersedia atau tidak ya. Jadi kita wajib memberitahu kepada konsumen tentang berapa sih tarif-tarif yang kita berikan kepada konsumen yang bertransaksi di mesin EDC kita atau di agen mandiri kita ya, baik itu sesama bank maupun beda bank, agar kita sama-sama terbuka antara kita sebagai pemilik EDC ataupun sebagai agen mandiri dengan konsumen teman-teman ya. Jangan sampai terjadi perselisihan setelah kita melakukan transaksi selesai, kemudian konsumennya merasa kecewa ataupun merasa dibohongi ya. Jadi otomatis lebih baik kita terbuka di awal daripada kita menjadi permasalahan di belakangnya ya. Jadi kalau kita sudah memberitahukan berapa biayanya, terserah konsumen tadi setuju atau tidak ya. Kalau setuju ya kita lanjut, kalau tidak ya kita tidak melanjutkan transaksinya. Jadi akan lebih bagus kalau kita memberitahukan kepada konsumen tentang biaya yang kita kita tetapkan kepada konsumen yang memang transaksinya beda bank ya. Cuman kita jangan memberitahukan kalau memang dari beda bank itu biayanya 6.500, kita bilang 6.500 jangan, tetapi bilang aja kalau sesama bank kita berikan biaya 5.000, kalau beda bank kita
diberikan tarif 10.000. Jadi seperti itu aja teman-teman ya, nggak usah kita bilang tapi kita ada potongan 6.500, kita jangan seperti itu, tapi ketetapan yang kita berikan saja ya. Jadi kalau memang sesama bank 5.000, tapi kalau beda bank 10.000 gitu ya. Jadi buat Bang Muhammad tadi ya, Bang Muhammad Wahyudi Nur, lebih baik kita terus terang kepada pihak konsumen tentang biaya transaksi sebelum kita melakukan transaksi, karena untuk menjaga perselisihan antara pemilik EDC dengan konsumen gitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian saya akan menjawab lagi pertanyaan dari ini dari Anwar Gia ya, dari Anwar Gia. Dari Anwar Gia ini menanyakan, kalau misal konsumen tarik tunai merchant dengan menggunakan ATM BRI atau jenis ATM lain ya, selain dari sesama bank misalnya tadi ya, dikenakan tarif 9.500. Terus kalau untuk biaya tarik tunai itu untuk agen lain itu misalnya mari dan seterusnya, mohon penjelasannya. Ini maksudnya gimana nih? Mungkin maksud dari pertanyaan dari Anwar Gia ini adalah misalnya tarik tunai ke merchant ya, tarik tunai agen menggunakan ATM BRI kan mendapatkan potongan 9.500. Nah, terus untuk biaya tarik tunai itu untuk agen lain lagi misalnya 5.000 dan seterusnya. Ini bagaimana nih? Jadi gini teman-teman ya, kalau tarik tunai agen ya, kalau mereka menggunakan selain bank yang kita punya ya, misalnya kita mesin agen mandiri, maka kita tetapkan biayanya ya tetap biaya beda bank ya, tarik tunainya teman-teman ya, yaitu 9.500 atau kita bulatkan menjadi 10.000. Begitu juga untuk bank-bank lainnya ya, pokoknya selain dari bank yang kita pegang yaitu agen bank mandiri, maka biayanya tetap 10.000 atau sesuai dengan beda banknya ya. Tetapi kalau sesama bank ya kita pakai biaya yang sesama bank yaitu 5.000 teman-teman ya. Oke. Nah, kalau untuk masalah penetapan biaya teman-teman ya, misalnya ada konsumen mau narik tunai ya, kalau cuma 1 juta, 2 juta itu kita tetapkan aja ya. Kalau beda bank ya tetap aja 10.000 teman-teman ya, jadi naikkan dulu. Tetapi kalau sudah mencapai 3 juta ataupun 4 juta baru kita naikkan menjadi 15.000 ataupun 20.000 teman-teman ya. Kita jadi itu kalau menentukan biaya itu nggak usah terlalu mahal-mahal teman-teman ya. Yang penting kita bisa berputar banyak transaksinya ya. Lebih baik banyak transaksinya daripada kita mendapatkan untung banyak tapi sedikit transaksi ya, karena kita kan dihitung oleh pihak bank mandiri itu adalah berapa banyak kita bisa melakukan transaksi di mesin EDC kita ya. Kalau transaksinya sangat minim itu maka mesin EDC nya akan dicabut ya. Maka dari itu kalau menentukan harga biaya kepada konsumen jangan terlalu mahal ataupun jangan ketinggian ya. Jangan kalau cuma 1 juta kita 10.000, besok kelipatan 2 juta 20.000. Jangan teman-teman ya, nanti itu jatuhnya akan terlalu mahal dan konsumen akan malah beralih ke agen lain ataupun langsung ke transfer ke bank, datang ke banknya langsung teman-teman ya. Oke. Jadi kalau misalnya beda bank ya, kalau cuma 1 juta ya 10.000, 2 juta 10.000 tetap sama ya. Jadi kalau biaya transaksi itu walaupun berapapun tetap sama ya, jadi 10.000. Cuman kalau kita mengambil keuntungan yang lebih tinggi ya kita permainkan dari biaya transaksi tadi teman-teman ya, karena walaupun dia 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta sampai berjuta-juta, biaya transaksinya tetap sama yaitu 10.000 kalau beda bank dan 5.000 kalau sesama bank ya. Kalau kita mau mempermainkan harga biaya transaksi ya dari itu tadi, semakin besar mereka mau transaksi maka keuntungan kita semakin banyak, karena kita bisa mengambil keuntungan lebih ya dari biaya ketetapan yang kalau cuman 1 juta, 2 juta, 10.000 menjadi 15.000 dan kita kepotong dari banknya tetap sama 10.000 ya, tetapi kita bisa mendapatkan kelebihan dari biaya 10.000 tadi ya, karena kita mendapatkan lebih dari konsumen tadi teman-teman ya. Oke.
Begitu juga kalau sesama bank ya teman-teman ya. Kalau cuma 1 juta, 2 juta ya tetap aja 5.000. Tetapi kalau udah 3 juta atau udah lebihnya bisa 10.000, bisa 15.000 ya. Jadi jangan terlalu kemahalan kalau kita mau menetapkan biaya transaksi kepada konsumen ya. Yang penting adalah kita bisa memaksimalkan banyaknya transaksi di mesin EDC kita teman-teman ya. Oke. Kemudian saya akan melanjutkan lagi. Ini sebenarnya udah 10 menit teman-teman ya, karena setiap video saya batasin 10 menit. Jadi untuk pertanyaan yang lain saya akan lanjutkan di video selanjutnya teman-teman ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe channelnya Mas Ragil, karena saya akan selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua di komentar ya. Kalau sekarang tidak semua bisa menjawab, saya akan menjawabnya besok lagi teman-teman ya. Oke. Jadi untuk video sekarang ini saya cukup menjawab 2 pertanyaan tadi ya, karena waktunya juga udah 10 menit. Karena saya batasi setiap video adalah 10 menit teman-teman ya. Oke. Jadi untuk video besok saya akan menjawab pertanyaan di pertanyaan yang lain teman-teman ya. Oke. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channelnya Mas Ragil ya teman-teman ya. Oke. Semoga videonya bisa bermanfaat buat teman semua sesama wirausaha. Oke. Terima kasih.